Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat serta para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh berkah ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai hari kita dengan ibadah, dengan kebaikan. Ibadah salat fardu subuh dan majelis ilmu yang kita lakukan. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita, niat dan amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Pagi ini kita membahas surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini digolongkan kepada surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 3 ayat, dan ayat yang singkat namun memiliki pesan yang sangat kuat, memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kenikmatan yang sangat banyak. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk salat dan berkorban. Dan surat Al-Kautsar ini adalah salah satu surat yang menjadi dalil diwajibkannya kita untuk menyembelih, yang beribadah kurban, di mana Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Lalu apa yang menjadi pembahasan surat yang mulia ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar. Ini inna menunjukkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kami memberi kamu Muhammad al-Kautsar. Al-Kautsar adalah al-khairul katsir. Disebutkan di sini naharun fil jannah. Al-Kautsar itu ada sebuah nama sungai di dalam surga. Waqila al-khairul katsir, itu kebanyakan atau kebaikan yang sangat banyak. Wa minhun nahar, di antara kebaikan itu adalah sungai yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungai tersebut ada di dalam surga. Namun sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar ada nama telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat rinciannya pada kitab Zad al-Masir atau Zadul Masir. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang
sungai Al-Kautsar ini, di mana Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika atau suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan tidur ringan, artinya tidur yang tidak terlalu nyenyak, lalu kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengatakan, barusan saja turun satu surat kepada saya, lalu Nabi membacakan surat Al-Kautsar ini. Membacakan surat Al-Kautsar ini. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka mereka para sahabat mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Lalu Nabi SAW menyebutkan Al-Kautsar itu dengan mengatakan, فَإِنَّهُ نَهَرٌ وَعَدَانِهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ, adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku, alaihi khairun kathirun, atau alaihi khairun kathir, yang memiliki, sungai itu memiliki banyak kebaikan. Dijelaskan oleh Nabi SAW, huwa haudun, ia adalah haud, telaga, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang nanti akan didatangi oleh umatku di hari kiamat. Artinya telaga yang mana akan didatangi oleh umatku nanti di hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, bejana atau gelas-gelasnya adalah sebanyak bintang-bintang. Jadi telaga itu diberikan ya gelas yang sangat banyak sekali. Fayakhtalijul abdu minhum, namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum di sana. Sebagian orang yang ingin minum tidak bisa minum. Fa aqulu rabbi innahu min ummati, aku katakan mereka itu adalah umatku. Fa yaqul, maka Allah berkata, ma tadri ma ahdathat ba'dak, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka telah amalkan, ya telah mereka lakukan setelah kamu meninggal. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ternyata di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang datang dan menginginkan untuk bisa minum di sana. Ada orang yang diizinkan, ada pula orang yang tertolak. Ada orang yang bersemangat untuk datang tapi tidak bisa untuk minum di sana. Maka siapakah mereka ini? Orang-orang yang terhalang dari minum telaga Kautsar tersebut. Dijelaskan di dalam beberapa perkataan para ulama. Nabi dalam hadis yang lain juga mengatakan, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga tersebut. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum, kemudian Nabi SAW dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu liunawilahum, aku berusaha untuk mengambilkan air untuk mereka, ikhtaliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi, lalu mereka dijauhkan dariku, lalu kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku, itu adalah umatku. Yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak, wahai Muhammad, engkau sebenarnya tidak mengetahui ya bid'ah yang mereka lakukan sesudahmu, atau perkara-perkara agama yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, siapakah mereka tersebut? Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menyebutkan, dan para ulama yang lain juga mengatakan, bahwa yang terhalang dari minum di telaga tersebut yang pertama kali adalah orang-orang munafikin dan orang-orang yang murtad dari agama ini. Orang-orang munafikin tidak bisa datang tapi tidak bisa mendapatkan. Orang yang di hatinya berbeda dengan yang di lisan, menunjukkan keimanan tapi tidak beriman sesungguhnya.
Kalaupun salat, ya salatnya malas-malasan. Kalaupun ia salat, salatnya dihiasi dengan riya. Kalaupun dia berzikir, zikirnya sedikit. Itulah orang munafik. Musuh dalam selimut, berbaju muslim, Islam, tapi kemudian dia menusuk dan menghancurkan Islam dari dalam. Di zaman Nabi SAW, ini sudah ada. Dan yang merusak barisan kaum muslimin adalah orang-orang munafikin. Mereka bicara dengan bahasa agama, tapi perbuatannya sangat jauh dari agama itu sendiri. Yang kedua, orang-orang yang murtad, ya, yang masuk Islam, kemudian mereka keluar dari agama yang mulia ini. Pendapat yang kedua adalah orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas murtad sepeninggalan Nabi. Ini lebih khususkan lagi. Kalau yang pertama tadi munafikin dan orang-orang murtadin, yang kedua adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah lalu kemudian sepeninggal Nabi mereka murtad. Adakah ini? Ada. Bahkan ini adalah tugas pertamanya khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala setelah dia diangkat menjadi khalifah adalah memerangi orang-orang yang murtad di zaman Nabi SAW setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 3 kota yang tidak ada murtad. Di antaranya kota Mekah, kota Madinah dan Taif. Di jazirah, ya, di seluruh yang masuk Islam dan kemudian mereka beriman kepada Nabi SAW, tapi di saat meninggalnya Rasul SAW, mereka langsung keluar dari agama Islam ini. Nah, mereka ini orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang dimaksud adalah mereka ahli maksiat, pelaku dosa-dosa besar yang mati dalam keadaan bertauhid. Nah, ini pendapat ketiga ini, mereka adalah para pelaku maksiat dan pelaku dosa besar yang dia mati dalam keadaan beriman bertauhid, artinya mati dalam keislaman. Nah, begitu pula termasuk di sini pelaku-pelaku bid'ah yang tidak menjadi bagian dari agama tapi dilakukan diyakini sebagai amalan agama. Bayangkan pelaku bid'ah yang dilakukan oleh dia dan mana bid'ah itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Makanya kita berhati-hati ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat. Mari kita beramal berdasarkan dalil, panduan Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat. Cintailah agama ini dengan berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan. Beramallah, beribadahlah dengan dalil tersebut, sehingga kita tidak beribadah sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita atau berdasarkan kebanyakan orang, mengikut orang, atau bisa mengatakan inilah kebiasaan orang-orang kami sebelum kita atau kebiasaan orang-orang tua kita. Jika kebiasaan itu adalah dalilnya ada, memang sunnah, hidupkan. Tapi kalau kebiasaannya adalah memang sesuatu yang bukan dari agama kita, dengan senang hati kita meninggalkannya, jangan mempertahankannya. Ikhwani, buka diri kita, buka hati kita. Ketika kita diajak untuk beramal kepada agama yang mulia ini dengan dalil, dengan panduan, lakukan. Karena itu yang dituntut. Jangan dikatakan orang yang mengajak kepada agama ini dengan kemurnian, dengan berdasarkan dalil, lalu dikatakan dengan sebutan-sebutan yang bermacam-macam. Waliyadzubillah. Fattaqillah fil lisan. Bertakwalah kepada Allah dalam ucapan kita. Jangan menuduh orang, jangan menyematkan sesuatu yang mana saudaranya mengajak kepada kemurnian agama yang mulia ini, kepada ajaran yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, maka mari sama-sama kita berhati-hati di dalam melaksanakan agama kita ini. Jangan kita sampai mengamalkan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu kita saja
tanpa melihat kepada dalil yang telah disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ketika amalan itu dikerjakan ya, tanpa ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Ini yang sering kita sampaikan, bahwa ketika kita melaksanakan perintah agama, yang kita tanyakan adalah dalilnya. Yang kita tanyakan adalah dalilnya. Bukan yang kita tanyakan adalah kebiasaan orang, adakah apa tidak, bukan. Mana dalilnya? Itu hukum dan itu kaidah dalam agama kita. Namun ketika kita ya di dalam muamalah, di dalam kehidupan kita, maka hukum asalnya adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka itulah ikhwan wa akhwati fiddin, hukum asal ibadah kepada Allah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan kita lakukan. Dan hukum asal pada kehidupan urusan muamalah kita adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Makanya jangan ditanya dalam ibadah, mana dalil yang melarang? Tidak ada. Karena hukum asalnya terlarang. Diingatkan dalam sebuah rutinitas, sebuah amalan, jangan ditanya mana dalil yang melarangnya. Akhi fillah, ketika ibadah bukan yang ditanya dalil yang melarang, tapi yang ditanya adalah dalil yang apa? Memerintahkan. Ini mesti sering kita ingatkan. Ketika ada ibadah, maka yang kita cari adalah perintah, karena hukum asalnya terlarang. Maka ketika ada orang yang mengingatkan tentang sebuah amalan yang bukan dari agama, maka jangan ditanya mana larangannya, tapi ditanya adalah mana dalilnya. Itu yang mesti kita lakukan. Tapi dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia, silakan dicari larangannya, karena hukum asalnya adalah mubah. Inilah ikhwani wa akhwati fiddin, mereka orang-orang yang terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka Allah katakan, sesungguhnya kami memberikan kamu Muhammad al-Kautsar, itu al-khairul katsir, yang kebaikan yang sangat banyak. Lalu Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar, ay kama a'tainaka al-khairal katsir fid dunya wal akhirah, sebagaimana kami telah berikan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika an-nahar, di antaranya adalah sungai. Fa akhlis li rabbika, maka ikhlaskan bagi Rabbmu, salatikal maktubah atau salatakal maktubah, wan nafilata wan nahrika. Ikhlaskanlah ibadah wajibmu, ibadah sunnahmu, dan kurbanmu. Ikhlaskan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wahdahu la syarikalah, sembahlah Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Wanhar ala ismihi wahdah, potonglah hewan sembelihanmu dengan menyebut namanya. Jangan sebut nama fulan, jangan sebut nama ilan, jangan. Tapi potong hewan ternak kita atas nama Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, ya, orang yang terputus, ma ji'ta bihi minal huda wal haq, yang kau sampaikan, yang engkau beajak orang untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepadanya, mengikhlaskan ibadah untuknya, mereka benci kepadamu. Mereka benci kepadamu. Huwal abtar, ya, dialah yang abtar, al-aqalul azal al-munqati, ya, orang-orang yang terputus, orang-orang yang tidak disebut, orang-orang yang tidak dianggap. Itulah, walaupun dia hebat, walaupun dia terpandang, walaupun dia kaya raya, tapi dia benci kepada risalahmu, dia tidak suka kepada agamamu. Huwal abtar. Dan inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kuat dan bahagia serta kokoh di jalan dakwah, karena di antara bentuk syubhat yang diberikan oleh musuh-musuh Nabi di zaman itu adalah dianggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-abtar. Lalu ternyata Allah menyebutkan siapakah yang al-abtar itu, dialah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang membenci hidayah, membenci petunjuk, yang membenci agama, risalah, kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah 3 ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kautsar ini. Mari kita renungi dan kita tadabburi bahwa Allah memberikan banyak kebaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga bagi umat ini, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita tegakkan ibadah dan karena Allah, dan mari kita sembelih hewan-hewan kita atas namanya, tidak atas nama siapapun di dunia ini. Maka itu adalah kebaikan dan ibadah yang mulia. Dan sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang abtar, yang tidak bernilai, yang hina, yang terputus sebutannya, yang tidak dianggap. Dialah al-abtar itu. Maka kalau kita ingin dijadikan oleh Allah orang yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diperhitungkan di sisinya, maka cintailah sunnah Nabi, cintailah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidupkan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam agama yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dan menghidupkan syariat yang mulia ini sampai kita meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.